Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kali ini saya mau bahas Shiba ya, karena banyak yang cuan ya, banyak sedikit yang cuan, tetapi ini cara terbaik ya, yang di kemarin kita dapat tontonan menarik ya dari beberapa investor besar yang cuan mendadak ke dari Shiba ya. Kita bahas ini pelajaran sih buat saya ya, dan buat teman-teman juga kali ya. Tapi overall ya, menurut saya ini pelajaran yang penting sekali dan kita belajar dari orang-orang ini, kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk harga Shiba ya, dia grow up sejak kemarin terendahnya, dia sempat nyentuh ini loh 92 teman-teman ya, langsung di up lagi ya ke ATH-nya kemarin di sempat 10.07, tapi sekarang main di 10.06 ya. Sorry di sini kemarin 10.7 ya, 107 ya, 10.7 sekarang di 100 ya. Kira-kira seperti itu. Tapi menarik ini teman-teman ya. Jadi kita harus bahas, semoga kita dapat acuan lah dari sini ya. Oke, dari sini paus besar teman-teman atau investor besar mendapat 256 miliar Shiba Inu saat harga melonjak tajam ya. Ya, saat harga melonjak ke bawah. Oke, kita langsung bahas dulu teman-teman ya. Di sini Shiba Inu tanpa diragukan lagi adalah salah satu koin paus paling favorit ya. Jadi investor besar ya yang di Ethereum ini seakan-akan sekarang itu apa ya? Mau cuan tuh gampang banget. Makanya ini kita harus bahas dan mungkin ada yang mengikuti ya. Oke, dua paus Ethereum ya, dua paus Shiba Inu ya, terbesar ya, mengumpulkan Shiba senilai 2,7 juta dolar dalam 24 jam terakhir. Ini mereka cuan banyak nih. Karena cryptocurrency bertema anjing ini populer ya, memantul ke level kritis yang terletak di 98 ya. Pas dia di harga 98 teman-teman ya, pas dia at 10 ya, atau bertambah 10 lagi teman-teman ya di kemarin. Shiba Inu mencoba untuk menembus level support di 98 teman-teman pada grafik harian. Tapi syukurlah ya, itu gagal karena dua investor Shiba Inu ya, nggak ada namanya sini teman-teman ya. Dia menggelontorkan 2,7 juta dolar ya untuk membeli 256 miliar ya. Benar ya, 256 miliar Shiba dalam 3 transaksi signifikan menurut Etherscan yang dilaporkan. Dan ini sudah ada datanya teman-teman ya, ini bukan fake. Jadi benar-benar diserok ya. Ini dia serok teman-teman di saat memang benar-benar tepat. Jadi mereka punya feel yang bagus ya. Jadi ada juga paus yang pinter, ada juga paus yang bego gitu loh teman-teman ya. Karena nggak semua investor itu selalu untung gitu loh teman-teman. Termasuk kita juga investor loh ya. Oke, di sini paus Shiba Inu terbesar ya ke-50 menjadi aktif sekitar 16 jam yang lalu ya, dan melakukan transaksi signifikan pertamanya untuk mengumpulkan 61 miliar ya Shiba senilai 653 ribu dolar ya dalam beberapa jam. Paus meningkatkan kepemilikan Shiba Inu dengan menambahkan 63 billion ya, atau 63 miliar teman-teman, yang seharga 673 ribu ke dompet dalam transaksi kuat lainnya. Pada saat pers, investor utama Shiba Inu memiliki 1 triliun Shiba teman-teman ya, senilai 13 juta dolar ya. 13 ya, betul, 13 juta dolar. Nah, di sini kita bisa ambil teman-teman ya. Ini datanya sudah ada. Di sini kita bisa ambil pelajaran ya, karena kalau kita lihat di sini harga Shiba Inu ya. Bentar teman-teman ya. Oke, sorry teman-teman ya, wifi saya putus tiba-tiba, makanya saya pakai wifi di handphone nih, makanya nggak bisa buka MXC ya. Saya buka di ini ya, saya lanjutin di CoinMarketCap. Nah, jadi di CoinMarketCap sekarang untuk harga 108, hampir sama lah ya dengan harga di MXC teman-teman ya, beda dikit banget ya. Nah, untuk kalau kita lihat di sini si paus-paus yang nyerok kemarin teman-teman ya, ini mereka sudah cuan ya. Mereka cuan dan ini posisi penurunan. Saya curiga juga terjadi take profit ya dari si paus-paus itu. Jadi kejelekannya Shiba sebenarnya hanya apa ya? Jadi favorit paus lah ya. Itu kejelekannya sih, karena nggak ada real holder saat ini ya, karena
sekali lagi ya, ini di penghujung tahun ini dan memasuki 2023 ini jadi acuan resesi teman-teman ya, pintu resesi lah ya katanya. Jadi mungkin orang lebih ke cash money, biasanya seperti itu ya kalau terjadi krisis. Nah, kita kembali ke SIBA teman-teman. Nah, untuk harga SIBA saat ini mulai menurun lagi sejak kemarin ya diserok sama si paus ya, sama si investor besar. Nah, itu kenapa saya bilang ini kita jadiin contoh teman-teman ya, jadiin contoh gimana cara mereka cuan ya dengan apa ya, menggunakan kesempatan ya, timing yang tepat ketika harga anjlok. Kemarin harga anjlok sampai di sini teman-teman, nggak ada yang hiraukan dan tiba-tiba mereka-mereka ini masuk ya. Bayangkan harganya di 972 dan tiba-tiba ngepam ya, karena mereka rasa itu memang terendah menurut mereka ya di hari kemarin ya. Makanya mereka langsung open posisi, langsung tag di situ ya, mereka ambil di situ dan sekarang mereka sudah cuan teman-teman. Dan sekarang terjadi penurunan ya sekitar 3%. Mungkin mereka melakukan penjualan dikit-dikit ya lah ya, biar nggak kebaca di Etherscan kalau itu mereka. Tapi apapun itu teman-teman, ini pelajaran sekali lagi di sini. Namun setelah akumulasi besar-besaran dari paus, harga rebound tajam ya. Betul sekali, karena kemarin langsung naik tajam dan pada saat penulisan Shiba Inu diperdagangkan pada harga 1055 naik 6,6% ya. Bayangin selama satu hari terakhir ini ya, dengan volume perdagangan 24 jam di 458 juta dolar. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita hitung ya, mereka beli sekitar 2 juta dolar lebih ya. Kalau diakumulasi semua hampir 3 juta dolar ya SIBA. Kalau diambil keuntungan 6%-nya mereka, itu sudah banyak sekali teman-teman ya. Mereka untung itu sudah banyak sekali. Itu saya bilang bisa juga kita ambil langkah follow the investor besar ya, atau follow the whales, ataupun ada yang biasa-biasa aja, kira-kira seperti itu. Dulu waktu saya cuan di SIBA teman-teman, saya lebih ke follow the paus lah ya, follow the investor, follow the whales. Ya, jadi saya tetap mengikuti. Ketika mereka melakukan penyerokan, saya ikut ya, walaupun nggak banyak waktu itu. Ya, waktu mereka melakukan penjualan, kita ikut jual juga ya. Tapi sekali lagi ya, ini saya, bukan berarti saya ngomong gini terus teman-teman semua langsung ikut. Ketika ada info paus serok ya, kita ikutan serok, bukan begitu teman-teman ya, bukan begitu. Saya sendiri seperti itu ya waktu saya cuan. Tapi memang waktu itu harganya sangat volatil ya. Ada juga negatifnya teman-teman ya, karena kalau kita langsung ikut-ikutan terus sama si whales ini, bisa juga kita kehilangan jalan, atau ketika nggak ada info dia take profit, kita nyangkut, kira-kira seperti itu. Pokoknya ketika ketika kita ikut investor besar ini, cara mainnya ya, ketika kita tahu oh dia serok nih ya, kita serok, tapi seperti saya bilang, pernah saya share, kita harus bagi aset itu ada 4 ya. Jadi kalau kalian punya 1 juta, dibagilah 250 ya, jadi 4 ya kan. Jadi ketika dia serok, kalian serok aja 250 ya. Ketika dia buang ya, kalian serok lagi 250. Nah, itu sudah pasti profit karena dia pasti pumping naik. Kira-kira seperti itu. Itu simpelnya. Jadi bisa 4 kali kita serok kalau pakai uang 1 juta dibagi 4. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan ternyata penurunan ini bukan itu kenapa paus-paus ini enteng-enteng saja sih, ketika turun pun mereka slow aja, karena mental mereka bagus dan inilah cara mereka untuk cuan, kira-kira seperti itu ya. Nggak ada bear market atau apa, tetap mereka cuan ya, tapi nggak semua. Sekali lagi ingat, video ini jangan jadi akan acuan juga teman-teman ya, tetap kalian do your own research ya, tetap dior. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat sukses selalu buat kalian semua, dan selamat sore teman-teman.